Beberapa peristiwa penting selama Rasulullah berdakwah di Mekah. Yang pertama, hijrah ke Habsyah. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan dan penderitaan oleh kaum muslimin, dan Rasulullah segera menyarankan mereka untuk pergi ke Habsyah mencari perlindungan di sana. Nah, pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, kaum muslimin ini berangkat ke Habsyah dengan membawa rombongan pertama yang berjumlah 15 orang, yang pada waktu itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan rombongan yang hampir berjumlah 100 orang. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Habsyah sangat disambut baik oleh Raja Najasyi. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan makanan. Namun, setelah kaum Quraisy mengetahui kabar tersebut, mereka segera mengirim 2 utusan untuk menghadap ke Raja Najasyi. Nah, sesampainya di Habsyah, 2 utusan dari kaum Quraisy ini memberikan keterangan bahwa rombongan dari Makkah yang hijrah ke Habsyah adalah orang-orang yang bodoh. Mereka keluar dari agama nenek moyang. Setelah itu, Raja Najasyi mempertanyakan kabar tersebut kepada kaum muslimin. Lalu ada salah satu dari kaum muslimin menjawab bahwa memang mereka telah keluar dari agama nenek moyang karena telah datang seorang utusan yang mengajak pada jalan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Maka kami menerima ajakannya untuk masuk Islam. Itulah keterangan dari salah satu kaum muslimin. Dan itu yang memberikan keterangan itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk hijrah ke Habsyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi, kaum Quraisy tidak diam saja. Mereka menghalang-halangi mereka serta menggagalkan dengan segala cara agar mereka tidak hijrah ke Habsyah. Namun kaum muslimin masih bisa sampai ke Habsyah dengan kondisi selamat. Nah, setelah itu Utsman bertanya-tanya kepada Rasulullah, kenapa beliau tidak ikut pada hijrah ke-1, ke-2, dan seterusnya. Sontak Rasulullah memberikan penjelasan dengan berkata, kalian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadaku. Kalian mendapat kedua hijrah tersebut. Utsman merasa cukup mengerti dengan jawaban tersebut dan tidak mempertanyakannya lagi. Nah, saat kaum muslimin telah mendapat kedamaian dan ketentraman di Habsyah, mereka mendengar bahwa Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Nah, maka pulanglah mereka dan mengikuti Rasulullah SAW ke Yatsrib. Dan yang kedua adalah Amul Husni. Mari kita bahas tentang Amul Husni. Amul Husni ini memiliki arti tahun kesedihan, karena pada saat itu pamannya Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan tidak berselang lama, istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, istri yang paling dicintai Rasulullah ini meninggal. Khadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Nah, dengan meninggalnya orang-orang terkasih Rasulullah, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kaum Quraisy memberikan masalah dan musibah secara bertubi-tubi. Karena memang Abu Thalib dan Khadijah ini merupakan sosok yang sangat gigih membela dan melindungi Rasulullah. Dan yang ketiga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita bahas tentang Isra Mi'raj.
Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepat pada 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari Thaif. Nah, Isra sendiri secara bahasa adalah perjalanan malam, dan menurut istilahnya yakni perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Maqdis yang letaknya di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Tujuannya adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan yang ditimpa Rasulullah yang disebabkan karena meninggalnya 2 orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terabadikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajaknya menaiki kendaraan buraq untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menaiki langit ke-7 yang berlapis-lapis untuk menuju Sidratul Muntaha. Lalu dalam perjalanannya ia dipertemukan dengan para nabi-nabi terdahulu. Nah, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bapak umat manusia. Rasulullah SAW mengucapkan salam dan Nabi Adam alaihi salam menjawab salam, menyambut kedatangan beliau dan menyatakan pengakuan atas nubuwat beliau. Nah, pada langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Zakaria alaihi salam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima beliau bertemu Nabi Harun alaihi salam. Dan sampai ke langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, sebelum Rasulullah menuju langit ketujuh, Nabi Musa ini menangis melihat Rasulullah. Dan hal tersebut menimbulkan banyak tanya di benak Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak jumlahnya daripada umatku yang masuk surga." Dan pada langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam setiap pertemuannya dengan para nabi terdahulu, mereka selalu mengakui nubuat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW naik lagi menuju Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Kemudian diangkat lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan mendekat kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan apa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat sebanyak 50 rakaat. Nah, setelah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam tentang perintah sholat 50 rakaat tersebut, Nabi Musa ini berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya." Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk kembali lagi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun Rasulullah SAW menjawab, beliau sangat malu kepada Robnya. Aku sangat malu kepada Robku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini. Selang beberapa saat kemudian terdengar seruan dari Allah bahwasanya aku telah menetapkan kewajiban dan telah kuringankan bagi hambaku. Selanjutnya kita bahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad menuju Yatsrib. Hijrah ke Yatsrib merupakan peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi satu kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yatsrib. Mereka melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu terdiri dari 73 orang. Mereka meminta Rasulullah untuk tinggal di Yatsrib dan mereka juga berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman. Dan kemudian Rasulullah menyetujui beberapa baiat Aqobah. Namun sebelum Nabi Muhammad menyetujui hal tersebut, Nabi Muhammad mendahulukan baiat Aqobah pertama yang isinya tentang pembahasan ini. Mari kita bahas bersama ya. Ketika musim haji, Rasulullah SAW menggunakannya untuk berdakwah kepada jamaah dari seluruh penduduk Arab. Di antara mereka ada orang-orang Yatsrib dari suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku tersebut sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan segera datang. Nah, pada musim haji tahun ke-11 kenabian yang bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqobah atau di Mina dan menyatakan baiat atau sumpah setia. Hal ini sering disebut dengan Baitun Nisa atau baiat Aqobah 1. Karena di antara yang ikut di baiat ada seorang perempuan yang bernama Afro binti Abid bin Sa'labah ini, oleh sebab itu disebutnya dengan Baitun Nisa. Ada 6 pokok sumpah setia dalam baiat Aqobah 1. Yang pertama, yakni mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang. Yang ke-11, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Dan pada saat mereka pulang ke Yatsrib atau Madinah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka. Mus'ab bin Umair ini mendapat tugas untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yatsrib. Nah, dengan demikian agama Islam semakin bersinar di Yatsrib dan banyak penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam, sehingga jumlah kaum muslimin juga semakin bertambah. Sekarang kita bahas tentang baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah kedua ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, yakni bertepatan pada tahun 622 Masehi. Nah, serombongan kaum muslimin dari Yatsrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang yang terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Nah, pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar rumah atau dari perkemahan mereka secara sembunyi-sembunyi
menuju Aqobah atau tempat melempar jumroh. Nah, Rasulullah datang ditemani oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Meskipun pamannya ini tidak masuk Islam, namun beliau sangat mendukung gerakan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Oke, selanjutnya kita bahas tentang isi perjanjian Baiat Aqobah yang kedua ini. Yang pertama, penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yasrib siap menerima resiko dan segala tantangan yang ada. Itulah pembahasan tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Cukup sekian pembahasan hari ini mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.